Baik, insya Allah untuk beberapa menit ke depan kita akan ditemani oleh beliau Ustadz Abu Anas Al-Atsari yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu hikmah pandemi COVID-19, di mana tentunya virus COVID ini masih menyebar di seluruh dunia, dan di situ umat Islam sebaiknya tentu harus mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini bagaimana caranya? Pada kesempatan kali ini, kajian Islam Isul Terkini bagian 6 akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, perkenankanlah saya, Budi Trisetyo, untuk membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita jalani bersama untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara inti atau penyampaian materi oleh beliau Ustadz Abu Anas Al-Atsari. Kemudian yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Yang kelima, penutup. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka kajian pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan Kalam Ilahi Robi ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau, Akhina Yogi Triasto Putra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan terima kasih. Baik, Masya Allah. Tentunya semoga telah apa yang dibacakan oleh Akhina Yogi bisa bernilai pahala bagi yang membaca ataupun yang mendengarkannya. Allahumma amin. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Tentunya teman-teman semua sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan kajian pada kesempatan kali ini,
yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Anas Al-Atsari. Baiklah, selanjutnya kepada beliau dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa ahra hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para dosen sekalian, Pak Rektor, Pak Dekan, Kak Prodi dan seterusnya yang saya hormati, dan juga seluruh panitia yang membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas atau memberikan balasan berupa kebaikan-kebaikan yang banyak untuk panjenengan sekalian insyaallah. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian mengikuti sunnahnya hingga yaumil kiamah. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahmakumullah. Hikmah di balik musibah, sebagaimana tema yang diangkat oleh para mahasiswa sekalian pada kesempatan sore yang indah ini. Ya, sebagaimana tadi disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan aku akan uji, walanabluwannakum bisay'in minal khauf, kalian semuanya dengan sesuatu yang menakutkan, wal ju'i atau kelaparan, wa naqsin minal amwal kekurangan harta benda, wa naqsin minal amwali wal anfus atau diri kalian. Ya, ada penyakit, sakit dan seterusnya seperti yang sekarang, seperti pandemi dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Ya, subhanallah. Wa naqsin minal amwali wa anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Akan tetapi kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu siapa mereka? Kata Allah sendiri dalam firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika dia ditimpa dengan musibah, maka mereka mengembalikan kepada Allah. Inna lillah, ini adalah semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan semuanya akan dikembalikan kepada raji'un, kepada Allah lah kembalinya. Subhanallah. Masya Allah. Ayat yang indah dalam Quran surat Al-Baqarah ini senantiasa mengingatkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah faedah ataukah hikmah di balik adanya musibah yang terjadi? Ya, para mahasiswa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para pendengar atau
para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Yang pertama, ya, yang pertama bahwasanya musibah itu akan mendidik jiwa, ya, dan menyucikan dari dosa dan kemaksiatan. Ini yang pertama. Bahwasanya musibah itu mendidik jiwa, ya, mendidik jiwa. Bahkan dia itu menyucikan dari dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dikatakan demikian. Apa saja musibah yang, ya, disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri itu, ya, Allah memaafkan sebagian besar dari kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kamu. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-30. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan atau kekeliruan, ya. Kekeliruan ini untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala maafkan sebagian daripada kekeliruan atau kesalahan tersebut. Allah hapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan juga di beberapa hadis seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin dan seterusnya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan musibah itu Allah akan hapuskan dosa dan kesalahannya. Ya, Masya Allah. Jadi Allah menghapuskan kekeliruan. Allah menghapuskan dosa. Allah mendidik jiwa. Allah menyucikan kita dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berupa Allah berikan pahala-pahala kepada kita setelahnya. Maka adanya pandemi, adanya corona dan seterusnya, ya. Maka hikmah di balik musibah itu Allah didik jiwa kita, ya, agar kita menyadari segala kekeliruan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari yang saya bawakan secara makna, tidak ada penyakit, kesedihan dan bahaya yang menimpa seorang mukmin. Seorang mukmin, ya. Tidak ada kesedihan, penyakit atau kesedihan. Ya. Panjenengan kena penyakit misalnya, panjenengan sedih misalnya, ya. Atau dalam bahaya menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuknya. Ya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan dengan semua itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, ya, demikian Rasulullah SAW itu memberikan satu faedah atau keutamaan, mengabarkan kepada kita ada faedah yang besar, bahwasanya setiap penyakit, setiap kesedihan atau setiap bahaya yang menimpa kita, dengan itu menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin, keluarga, harta, anaknya, hingga dia bertemu, ya, hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Jadi hikmah yang besar itu seseorang yang ditimpa musibah, ya, ditimpa bala bencana, tidak lain Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memberikan kebaikan yang banyak. Berupa apa? Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah akan hapuskan kekeliruannya, ya. Sampai pun hanya masalah-masalah yaitu keluarga, masalah harta, masalah anak, maka ini akan menghapuskan dosa-dosa. Maka saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, para mahasiswa sekalian, ini yang pertama, ya. Bisa dipahami sampai sini, ya? Bisa dipahami? Ya. Jadi setiap dosa itu akan menghapuskan, setiap musibah itu akan menghapuskan dosa-dosa atau kekeliruan kita. Bahkan ini pendidikan jiwa. Ya.
Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya setiap musibah ya, yang datang, apa faedahnya? Yang kedua, bahwasanya mendapatkan kebahagiaan pahala yang tidak terhingga di akhirat. Ya. Ya. Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ya, riwayat Ibnu Abi Dunya dan juga lainnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafirin. Sampai demikian. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi dunia ini adalah penjara. Dunia yang besar seperti ini nih, penjara. Penjara bagi siapa? Orang-orang beriman. Orang beriman terpenjara di sini. Tapi sebagai jannatul lil kafirin. Sebagai apa? Sebagai surganya orang-orang kafir. Maka saudara-saudara sekalian rahimani wa rahmatullah, Anda lihat orang beriman, ya, orang beriman, ya, susah. Sebagian orang yang beriman susah. Dan sebagian dari kita mungkin akan menanyakan, lah kok orang kafir kok sugih? Kok orang kafir kok mampu? Seorang kafir kok memiliki ini, padahal dia nggak pernah syahadat, nggak pernah sholat, nggak pernah haji, atau nggak pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Kok dia diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, karena dunia ini memang betul surganya bagi orang-orang kafir. Ya. Dan juga sebagai apa? Sijnul mu'min. Sebagai penjara bagi orang-orang beriman. Maka orang beriman terpenjara. Hatta sampai pun orang beriman itu, ya, sampai orang beriman pun misalnya dia memiliki kekayaan dibandingkan dengan keindahan nanti di akhirat di surga itu tidak bisa dibandingkan seperti celupan tangan kita di pinggir laut, ya, di pinggir samudra. Maka yang setetes itu dunia, sisanya itu akhirat. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengabarkan demikian. Pengarang kitab Bulughul Maram sampai yaitu mengatakan demikian, yaitu keindahan seorang mukmin, misalnya dia pun memiliki harta benda dan seterusnya di dunia, dibandingkan dengan keindahan akhirat itu tidak ada bandingannya, seolah-olah dia itu terpenjara di dunia, seolah-olah dia terpenjara di dunia. Apalagi seorang mukmin yang tidak memiliki apa-apa. Seorang mukmin yang tidak memiliki harta benda dan seterusnya. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang kedua. Yang kedua, bahwasanya seorang mukmin ini adalah setiap musibah datang itu Allah akan berikan kebahagiaan di akhirat. Ya, bisa dipahami ya? Demikian. Ini yang kedua. Yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, sebagai parameter kesabaran seorang hamba. Adanya musibah itu sebagai parameter, sebagai ukuran kesabaran seorang hamba. Maka seorang hamba diukur kesabarannya dengan adanya musibah. Ya. Karena musibah itu mengukur seorang kesabarannya. Dan sabar, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 3. Yang pertama, sabar anit ta'ah. Sabar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Alamin. Maka ketika terjadi musibah atau terjadi timpaan yang menimpa kepadanya, pertanyaannya, sudahkah dia taat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, sabar dengan maksiat. Maka apakah kesabarannya itu mengantarkan kepadanya ketaatan kepada Allah atau mengantarkannya kepada maksiat? Ini kesabaran yang kedua, sabar terhadap maksiat.
Kemudian sabar yang ketiga, sabar terhadap takdir. Dari sekian banyak manusia kok saya yang dikasih musibah. Maka ini ujian. Maka Allah ukur seorang mukmin, Allah ukur seorang hamba dengan adanya musibah. Sudahkah dia bersabar? Ya. Mangga. Mangga. Itu memiliki kesabaran. Dan kesabaran itu diuji. Dengan apa? Dengan adanya musibah sebagai ukuran. Ya. Demikian. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Sampai Rasulullah SAW, ya, Masya Allah, dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, Muslim dan lainnya, ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia pun akan mengujinya. Saya ulangi, jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia pun akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Dia pun akan mengujinya dengan cobaan. Barang siapa yang ridho atas cobaan tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang berkeluh kesah marah, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Maka demikian saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Seseorang akan diberikan cobaan. Maksudnya apa? Untuk mengukur, ya, mengukur dirinya itu memiliki kesabaran atau tidak. Dan ini menjadi ukuran parameter seorang hamba. Allah akan memberikan pahala dengan cobaan-cobaan. Karena bisa jadi Allah mencintainya, maka dicoba. Ya. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya menakjubkan kondisi seorang mukmin. Ya. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya, kata Rasulullah SAW. Baik baginya. Jika memperoleh kelapangan lalu ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Dan jika ditimpa kesempitan lalu ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi muslim itu seorang beriman. Itu baik semuanya urusannya. Ketika dia ditimpa dengan, ya, kebaikan, ditimpa dengan kelapangan, maka dia pun bersyukur. Maka syukurnya jadi kebaikan, dan kebaikannya mengantarkan ke dalam surga. Begitu juga ketika dia memiliki timpaan kesempitan. Maka kesempitannya ini, ya, kalau dia kemudian diberikan kesabaran atau memiliki kesabaran, maka sabarnya itu pun akan baik baginya. Maka dia pun akan diantarkan ke dalam surga karena kesabarannya. Dan ayat yang sudah masyhur, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Begitu saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang kami hormati, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kemudian yang keempat, ya, bahwasanya musibah itu dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Dengan adanya musibah, maka dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Maka tauhid itu, ya,
bukan perkara ringan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu bukan perkara yang maksudnya akan menjadi keburukan bagi seorang hamba. Ya. Tapi memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Sampai Rasulullah SAW, ya, maaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza anfa'na 'alal insan aghrada, dalam surat Fussilat ayat ke-51, bisa dibuka, ya. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada 'alal insan a'rada wa nasa, maka nikmat kepada manusia, ia kemudian berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ia ditimpa dengan musibah atau malapetaka, maka ia pun banyak berdoa. Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap musibah itu mengandung kebaikan. Dapat memurnikan tauhid sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat ke-51 tadi. Ya. Bahwasanya seseorang akan diberikan kebaikan. Seseorang akan diberikan kebaikan, yaitu kemurnian tauhid daripadanya. Kemudian menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertambat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah. Ya. Coba panjenengan kalau melihat orang yang dikasih keberkahan, banyak yang lupa. Tapi tidak sedikit orang yang ditimpa dengan atau diberikan, ya, timpaan atau musibah, kemudian dia ingat kepada Allah. Ini contoh kasih sayang Allah kepada hambanya. Tertaut hatinya kepada Allah. Menjadi murni hatinya, ya, dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara sekalian, sampai dikisahkan dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat ke-83 diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabb-nya, ya. Wa Ayyub idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya, kata Ayub alaihissalam, ya. Dan ingatlah ketika Ayub alaihissalam ketika ia menyeru Rabb-nya, ya. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa sebuah penyakit. Dan engkau adalah yang maha penyayang dan di antara semua penyayang. Dan engkau adalah penyayang di antara semua penyayang. Wa anta arhamu ar-rahimin. Masya Allah. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakallah, para mahasiswa sekalian, maka musibah ini dapat memurnikan tauhid, saudara. Dapat menautkan hati kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian yang kelima, ya, memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Ya. Bahwasanya seorang muslim, ya, ketika ditimpa musibah, tidak sedikit dari mereka, tidak sedikit daripada mereka yang kemudian ingat kepada Allah. Kemudian dengannya itu, yaitu setelah ingat kepada Allah, kemudian menyertai daripada ingat kepada Allah itu banyaknya musibah. Banyaknya, ibadah. Banyaknya ibadah. Coba seorang, ya,
yang ditimpa musibah tadinya lupa kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fadzakir inna fa'adi dzikra. Ya, ingatlah, karena peringatan itu bermanfaat. Maka seseorang yang ditimpa musibah, kadang dia menjadi ingat kepada Allah, kemudian memunculkan ibadah-ibadah yang menyertainya. Yang nggak biasa tahajud, dia tahajud. Yang nggak biasa sholat sunnah, dia sholat sunnah. Yang nggak pernah ke masjid, kemudian ke masjid. Maka seseorang yang ditimpa musibah tidak sedikit yang melakukan demikian. Dan ini mungkin mahasiswa nggak begitu kan? Ya. Ketika nilainya jelek, dia ingat kepada Allah. Gitu ya. Ada dosen killer, dia ingat kepada Allah. Tapi insya Allah sekarang dosen-dosen itu baik-baik. Ya, apalagi pembelajarannya online. Iya kan? Pembelajarannya online. Meskipun satu sisi ada musibah berupa corona, satu sisi panjenengan nggak perlu berangkat kuliah, tapi mendapatkan kebaikan berupa ilmu yang bisa didapatkan dengan adanya pertemuan-pertemuan online. Ya, Masya Allah. Ya. Ini satu hikmah tersendiri. Maka banyaknya ibadah yang menyertai daripadanya. Coba lihat, ya, seorang mukmin yang ditimpa dengan ujian, maka tidak sedikit daripada mereka yang kemudian ingat kepada Allah, kemudian dia menyertainya dengan ibadah-ibadah yang banyak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, adanya musibah itu mengikis sifat sombong. Adanya musibah bagi seorang mukmin itu mengikis sifat sombong. Ya. Ketika seorang muslim atau seorang mukmin ini diberikan musibah, maka kemudian sifat sombongnya pun sirna ataupun berkurang. Karena dia tidak merasa bahwa dia itu lebih kecil daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kecil daripada yang lainnya, merasa rendah bahkan. Tidak sedikit manusia yang diberikan musibah kemudian dia hilang sifat sombongnya. Ya. Sebagaimana iblis, dia sombong kepada Allah, sombong kepada Adam. Ana khairu minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Ya. Aku itu lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan dia Adam itu dari tanah dan engkau ciptakan aku dari nar, dari api. Ini kesombongan yang pertama. Dan sifat-sifat sombong ini bercokol di hati-hati manusia. Di hati-hati orang beriman. Maka Allah kikis sifat sombong ini. Allah kikis. Ya. Allah kikis sifat sombong ini dengan cara Allah timpakan musibah. Allah timpakan bala bencana. Ya. Dengan itu dia pun merasa rendah. Dan tidak sedikit yang dia minta kepada Allah. Merendahkan diri datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Di antara musibah itu akan menguatkan harapan. Menguatkan harapan kepada Allah. Harapannya itu akan lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan seluruh permohonan hamba-hambaku apabila mereka betul-betul mohon kepadaku. Ini menjadikan seseorang rendah hati dan memiliki harapan kepada Allah. Bukan harapan kepada selain Allah Subhanahu. Ya. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? Sudah 7 nggih? Ya, sudah 7. Sedikit lagi insyaallah. Kurang lebih kita akan sampaikan 10 poin kurang lebih. Dan mohon dicatat. Mudah-mudahan menjadi salah satu di antara perbendaharaan ilmu bagi kita semua. Kemudian yang ke-8, Allah Ta'ala itu menghendaki kebaikan dengan cara diberikanlah musibah. Maka kemudian Allah berikan ya
kebaikan. Maka indikasi dari kebaikan itu Allah berikan musibah. Ya. Man yuridillahu bi khairan ya yusib minhu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Man yuridillahu bi khairan ya yusib minhu. Dalam hadis lain ya yufaqihu fid din. Diberikan kepahaman terhadap ilmu agama. Tapi di sini Allah Ta'ala, yaitu kata Rasulullah SAW, yusib minhu. Itu dia akan diberikan musibah. Barang siapa yang dihendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi Allah memiliki atau menghendaki dia akan diberikan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan musibah. Ya. Dengan cara dia diberikan apa? Musibah. Ketika diberikan musibah itu apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Allah memberikan kebaikan. Allah menghendakinya dia diberi kebaikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah pun akan berikan dia musibah. Allah berikan bencana, Allah berikan cobaan, ujian, rintangan. Sebagaimana seorang guru. Apakah guru itu benci kepada muridnya? Seorang dosen benci kepada mahasiswanya ketika dikasih soal-soal? Dikasih soal, naik kelas, kasih soal naik kelas, kasih soal naik kelas, kasih soal naik kelas. Maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin pandai. Begitu pula seorang yang diberikan musibah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba dengan diberikannya musibah. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian poin atau faedah yang ke-9. Ya. Allah tetap menulis pahala kebaikan bagi orang yang sakit. Contoh seseorang yang kena corona. Ya. Kena corona misalnya. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, dalam musnadnya. Ya. Dalam musnadnya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang pun yang ditimpa bala pada jasadnya, melainkan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaganya. Allah berfirman kepada malaikat itu, tulislah untuk hambaku. Tulislah untuk hambaku siang dan malam amal soleh yang biasa ia kerjakan. Selama ia masih dalam perjanjian denganku. Dalam hadis qudsi demikian. Jadi seorang yang misalnya melakukan tahajud, dia sakit. Maka Allah tetap menulisnya ganjaran tahajudnya. Orang yang biasa sholat duha, kemudian dia sakit, maka dia akan tuliskan, Allah Ta'ala tuliskan ganjaran sholat duhanya. Seseorang yang sholat duhurnya tadinya berjamaah, kemudian karena sakit dia nggak bisa jamaah, maka dituliskan atasnya itu pahala sholat berjamaah. Seseorang yang biasa sholatnya itu sempurna dengan ruku dan sujud, kemudian nggak bisa lagi ruku dan sujud, maka dia pun diberikan pahala persis ketika dia sehat. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah begitu baik kepada kita. Ya. Tidak ada yang hilang dari kita ketika kita melakukan rutinitas kegiatan ibadah. Yang itu tidak lain mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ke-10. Ya. Hikmah yang indah. Yaitu dengan adanya sakit, dengan adanya musibah, dengan adanya sakit atau musibah, seseorang itu akan tahu besarnya nikmat sehat, besarnya nikmat afiah. Maka seseorang itu akan merasa sekali
menyadari betapa besarnya nikmat sehat ketika dia diberikan musibah. Ya, ketika diberikan musibah, ketika diberikan sakit misalnya, maka seorang itu akan merasa sekali bahwasanya besar, ya, besar sekali nikmat sehat itu. Seseorang diberikan mata misalnya, nih mata bisa melihat, masya Allah, luar biasa. Ketika sakit mata misalnya dia nggak bisa melihat, maka dia akan menyadari betapa besarnya nikmat mata. Seseorang yang memiliki telinga misalnya, ini telinga mendengar kalamullah, mendengar suara burung, mendengar suara-suara teman, mendengar panggilan orang tua, mendengar panggilan teman, ngobrol dengan teman-teman dan seterusnya, bisa dia dengar. Maka itu, ya, akan dirasakan nikmat itu ketika dia sakit. Ketika dia sakit telinga, dia akan menyadari betapa besarnya nikmat sehat pendengaran. Begitu juga mata, begitu juga telinga, begitu juga kaki, juga perut, dan seterusnya. Seseorang memiliki mulut misalnya, ketika dia kemudian sakit, diberikan sakit sariawan misalnya, dia pun akan merasakan nikmat. Ketika dia akan menyadari nikmat diberikan kesehatan mulutnya. Dan seterusnya, saudara-saudara sekalian, rahimani warahmatullah. Indah. Ya, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Dan inilah 10 hikmah dibalik daripada musibah-musibah. Yang pertama, saudara sekalian, kita ulangi, musibah akan mendidik jiwa. Kemudian selanjutnya, musibah itu mendatangkan kebahagiaan pahala. Kemudian yang ketiga, sebagai parameter daripada kesabaran seorang hamba. Kemudian yang selanjutnya, itu seseorang yang diberikan musibah dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Kemudian yang kelima, memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Yang keenam, dapat mengikis sifat sombong. Kemudian yang ketujuh, memperkuat harapan kepada Allah. Yang kedelapan, merupakan indikasi bahwasanya Allah menghendaki dirinya mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kesembilan, Allah tetap menulis kebaikannya selama dia sakit. Yang kesepuluh, dengan adanya musibah, seorang akan mengetahui besarnya nikmat sehat. Kiranya demikian, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kepada para pendengar, pemirsa, dan juga teman-teman yang ada di studio juga yang di Islamic Center Bin Bas Wangon kali ini yang ada di hadapan kami. Ya. Inilah yang kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang mau disampaikan oleh teman-teman sekalian, ditanyakan atau disanggah atau saran dan seterusnya yang perlu kami jelaskan. Kami tunggu dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, keimanan dan bimbingan agar kita istiqamah sampai kita bertemu dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian, kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan, saya kembalikan kepada moderator. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Abu yang telah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Nah, di mana tadi sempat dijelaskan di mana ada 10 hikmah yang tentunya bisa kita ambil dari pandemi ini. Nah, baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi. Nah, bagi teman-teman yang hendak mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk bisa langsung on mic ataupun menulisnya di kolom chat. Kepada teman-teman yang hendak mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, silahkan kepada
Mbak Nila. Ya, Silahkan, Mbak Nila. ya baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak Nila, dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah diberikan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu hikmah ketika seseorang mendapatkan musibah yaitu bakal dikehendaki kebaikannya bagi diri sendirinya. Nah, tadi dicontohkan yaitu suatu murid atau mahasiswa yang diberikan tugas oleh guru atau dosennya diharapkan siswanya tersebut menjadi pandai begitu ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin Pak Ustadz bisa memberikan contoh yang di kehidupan sehari-hari begitu Pak, biar agar lebih memahami tentang salah satu hikmah tersebut. Terima kasih. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Gimana moderator? Ya, monggo Ustadz dipersilakan untuk menjawabnya. Dijawab ya. Oke. Ya, langsung dijawab. Oh iya. Dipersilakan Ustadz. Oh iya, baik. Mbak Nila yang kami hormati, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebagaimana tadi kalau kita mengibaratkan seorang guru memberikan soal, pertanyaannya apakah guru itu benci kepada siapa? Muridnya. Atau seorang dosen itu benci kepada mahasiswanya? Jawabnya tidak. Bahkan justru sayang. Dalam kehidupan sehari-hari seorang yang ditimpakan musibah, Allah berikan pahala. Ya. Misalnya sakit, Allah berikan pahala. Pertanyaannya, apakah Allah benci dia diberi pahala? Tidak, tentunya demikian. Bahkan Allah selamatkan dia ya dari neraka, perkara yang besar. Ya. Bahkan ada juga seseorang yang gini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya, seseorang misalnya jatuh dari motor. Ya. Sekarang dia kemudian mungkin mengatakan Allah nggak adil, saya kok jatuh dari motor. Padahal Allah menyelamatkannya dari musibah yang lebih besar. Ya. Dari musibah yang lebih besar. Bisa jadi 5 menit ke depan kalau dia selamat dari motor, tidak jatuh, dia akan ketabrak kereta, ketabrak mobil, dan seterusnya. Tapi Allah selamatkan dengan adanya musibah kecil. Itu salah satu pendidikan jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga seorang yang dikasih soal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Contohnya persoalan ekonomi. Panjenengan misalnya diberikan ekonomi, katakanlah nggak terlalu kaya misalnya. Itu bisa jadi Allah menyelamatkannya, mendidiknya agar dia ya tidak melakukan kemaksiatan. Andai kata dia diberikan kemudahan, memiliki uang, memiliki segalanya, mungkin dia bisa jadi bisa membeli maksiat. Ya, bisa membeli barang haram, tapi Allah cegah dirinya. Allah cegah darinya dari memiliki ini, memiliki itu. Membuat maksiat ini, maksiat itu. Dengan cara apa? Mensedikitkan yang Allah berikan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai misalnya sekarang, misalnya seorang mahasiswa nggak bisa ya datang untuk tatap muka, ya nggak datang tatap muka, Allah mendidik ya langsung kepada manusia untuk latihan bagaimana belajar online, maka muncullah berbagai aplikasi-aplikasi berupa rapat online dari Zoom meeting, dari Google Meet, dan seterusnya. Masya Allah. Ini merupakan kebaikan. Sehingga banyak sekali penemuan-penemuan homeschooling, penemuan-penemuan berupa kuliah online, dan seterusnya. Ini contoh pendidikan yang Allah berikan, pendidikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Termasuk Mbak Nila sekarang. Ya, tidak perlu hadir ke unsur ya dengan tatap muka, tapi dengan kuliah jarak jauh, pengajian jarak jauh, tapi tetap mendapatkan ilmu meskipun tidak sempurna. Aku lihat astagfirullah di walakum. Demikian mungkin yang bisa saya jawab Mbak Nila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan untuk Mbak Nila dan juga teman-teman sekalian. Barakallahu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kalau nggak jelas bisa datang ke Islamic Center bin Baswangon ya di pesantren. Di sini ada pondok. Baik, Masya Allah. Baik. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain, dipersilahkan
Apabila ada yang hendak disampaikan mengenai pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa disampaikan secara langsung dengan on mic. Seperti itu. Kepada teman-teman dipersilahkan. Ya, mungkin apabila tidak ada pertanyaan dari Ustadz bisa diadakan closing statement, Ustadz. Kenapa? Bisa diadakan closing statement karena kebetulan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi, Ustadz. Iya. Intinya seperti itu, dan kami berpesan kepada mahasiswa sekalian, bertakwalah kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, jadikan setiap misalnya hambatan, rintangan, dan cobaan para mahasiswa sekalian untuk melompat atau melangkah yang lebih tinggi. Karena tidak lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seorang hamba itu tidak lain berisi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menimpakan kesabaran agar panjenengan semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, mohon diri dari antum sekalian, dari mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, alhamdulillah acara demi acara sudah berjalan dengan baik. Nah sebelumnya di sini panitia menyediakan lembar evaluasi ya untuk kajian pada kesempatan kali ini. Nah dipersilahkan kepada teman-teman untuk mengisinya terlebih dahulu. Kepada teman-teman panitia bisa dipersilahkan. Ya, silahkan kepada teman-teman panitia untuk menge-share link evaluasi pada kajian kesempatan kali ini. Nah ya, silahkan teman-teman untuk mengisi lembar link evaluasi pada kajian kesempatan kali ini. Dan sebelumnya, Afan Ustadz, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum memasuki penutup, dari panitia ada penyerahan sertifikat secara simbolis. Itu. Nah, oleh karena itu kepada panitia silahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oh, sepertinya Ustaznya sudah live ya teman-teman. Ya baik, mungkin bisa dilanjut ya untuk acara selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya, dan semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, alhamdulillah. Mungkin dari kami sekian. Terima kasih. Dari saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.